PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita melakukan peningkatan modal di store dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri. PT Kalimantan Aluminium Industri menerbitkan 1.896.312 saham baru. Selanjutnya pemirsa, PT Cita Mineral Investindo Tbk atau emiten dengan kode saham Cita melakukan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 Agustus 2025 lalu, KAI menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun. PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita melakukan peningkatan modal di store dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2025 lalu, PT Kalimantan Aluminium Industri menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun rupiah. Saham baru tersebut telah diambil bagian oleh Cita sebanyak 237.039 saham dengan total nominal sebesar 237 miliar rupiah. Pemegang saham lainnya juga turut mengambil bagian sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing atas penerbitan saham baru tersebut. Alhasil komposisi pemegang saham PT Kalimantan Aluminium Industri kini terdiri dari PT Alamtri Indo Aluminium dengan jumlah saham 4,8 juta saham atau 65%. Kemudian ada Aumai Mining Pte Ltd dengan jumlah saham 1,6 saham atau setara 22,5%. Serta Cita dengan jumlah saham 926.430 saham atau setara 12,5%. Transaksi yang dilakukan Cita merupakan bagian dari rangkaian transaksi dalam rangka penambahan modal oleh perusahaan pada KAI sepanjang 2025. Manajemen Cita menambahkan tujuan transaksi ini adalah sebagai salah satu langkah perusahaan untuk mendukung proyek smelter aluminium milik KAI yang berlokasi di Kalimantan Industrial Park Indonesia, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Melalui smelter tersebut, Cita berkontribusi terhadap program hilirisasi dengan menciptakan nilai tambah produk aluminium dan menutupi kesenjangan antara suplai dan permintaan aluminium. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT Kalbe Pharma Tbk akan melakukan buyback saham dengan nilai 250 miliar rupiah untuk memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham secara fundamental. Ya, Corporate Secretary PT Kalbe Pharma Tbk, Maria Teresa Fabiola mengatakan periode buyback akan dilakukan selama 3 bulan, tepatnya pada 4 September 2025 hingga 3 Desember 2025. Adapun perseroan berencana menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaan buyback saham. Perseroan memperkirakan dampak penurunan pendapatan bunga sekitar 2,5 miliar rupiah usai berakhirnya periode buyback, meskipun penurunan pendapatan tersebut tidak berdampak material terhadap perseroan. Buyback juga disebut akan mempengaruhi proforma laba per saham menjadi Rp70,43 per saham. Pembelian kembali atau buyback akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia menggunakan jasa perantara pedagang efek. Manajemen juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola modal jangka panjang dengan saham treasury dapat dialihkan di masa mendatang dengan nilai optimal untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Synergy Manufacturing. Ya, penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Synergy Manufacturing. Penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. Sunindo Pratama meningkatkan modal disetor ke Petro Synergy Manufacturing dari 135.000 saham menjadi 267.000 saham. Nilai penyertaan pun bertambah dari 13,5 miliar menjadi 26,7 miliar rupiah dengan kompensasi harga per 100 rupiah per saham. Direktur Suni Freddy Suyandi menyebut penambahan modal dibutuhkan untuk mengantisipasi tambahan permintaan pelanggan. PSM yang sudah mulai beroperasi komersial diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan laba Suni di masa mendatang.
Namun di tengah upaya ekspansi, Suni tercatat mengalami penurunan kinerja keuangan. Laba bersih kuartal 2 turun 27% menjadi 90 miliar rupiah dengan pendapatan merosot 16% menjadi 438 miliar rupiah. Penurunan terutama dipicu turunnya penjualan produk tubing dan casing. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound signifikan secara intraday dan kembali ke level 7.800-an pada perdagangan Selasa. IHSG ditopang lonjakan sektor barang baku seiring penguatan saham emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor tertinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,85% di level 7.801,585 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas usai menyentuh level intraday tertinggi di level 7.842,299 dengan penguatan di atas 1%. Seluruh indeks sektoral kompak menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar diantaranya sektor barang baku melesat 4,03%, sektor properti dan real estate naik 2,92%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 2,26%. Emiten Holding Bisnis Prajogo Pangestu saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT ditutup menguat 7,04% di level Rp2.280 per saham dan menyumbang kenaikan 9,32 indeks poin. Lalu diikuti 6 saham emiten tambang emas yang melengkapi 7 besar emiten dengan kontribusi terbesar menjadi penggerak kinerja IHSG. Saham ANTM ditutup melesat 8,44% di level Rp3.470 per saham dengan sumbangsi 5,51 indeks poin. Saham BRMS ditutup melonjak 10,29% ke level Rp525 per saham dengan kontribusi 5,49 indeks poin. Saham AMMN ditutup menguat 1,91% di level Rp8.000 per saham dengan kontribusi 4,7 indeks poin. Emiten alat berat dan tambang emas batubara UNTR naik 5,82% ke level Rp25.900 per saham dengan sumbangsi 4,55 indeks poin. Penguatan saham emiten emas terjadi di tengah harga emas menembus rekor baru intraday tertinggi di Selasa. Di tengah optimisme pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis poin di pertemuan September semakin kuat. Merujuk definitif, harga emas sempat menyentuh level $3.508,5 mega per troy ounce di Selasa pagi. Titik ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor intraday tertinggi sebelumnya di level 3.500,05 yang tercipta di tanggal 20 April 2025. Harga emas telah naik lebih dari 30% sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu komoditas utama dengan kinerja terbaik. Berbagai sumber untuk IDX Channel.